Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan merepresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Implementasi Algoritma Cosin Similarity pada aplikasi pencari resep masakan berdasarkan inputan bahan yang tersedia yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firnika Safira Gina Morisa, bersama rekan-rekan saya, Simon Tanama, Muhammad Minanul Latif, Ahmad Sedarajhi, dan Khoi Velarati. Bagian ringkasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari keseluruhan jurnal kami. Makanan adalah kebutuhan pokok bagi manusia dan memasak seharusnya menjadi kegiatan sehari-hari. Namun, generasi milenial seringkali kurang mahir dalam memasak, sehingga menyebabkan mereka cenderung membeli makanan di luar. Ini mengarah pada risiko terkait keamanan dan kualitas makanan. Dalam studi ini, kami menghadapi tantangan ini dengan mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website yang memungkinkan pengguna menemukan resep masakan berdasarkan bahan yang mereka miliki, sehingga mereka dapat memaksimalkan penggunaan bahan yang ada dan mengurangi pembelian bahan tambahan. Metode penelitian mencakup pengumpulan data resep masakan, pre-processing data termasuk case folding, tokenizing, stopword removal, dan pembobotan TF-IDF. Model aplikasi yang dihasilkan menggunakan algoritma Cosin Similarity untuk menentukan kemiripan resep dengan bahan yang dimiliki pengguna. Hasil evaluasi model akan disesuaikan agar sesuai dengan harapan penulis. Setelah itu, aplikasi akan dideploy menggunakan Flash untuk memastikan tampilannya menarik dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Kata kuncinya yaitu Python, Cosin Similarity, dan Information Retrieval. Selanjutnya, bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan memasak. Memasak seharusnya menjadi kegiatan rumah tangga sehari-hari. Namun, menurut studi yang dilakukan oleh Forbes, Gen X, dan Baby Boomers, generasi milenial termasuk sebagai generasi yang paling buruk dalam memasak. Karena hanya 5% dari 20 hingga 30% yang menganggap dirinya mampu memasak di rumah. Selain itu, bukti jika generasi milenial kurang pandai di dapur merupakan fakta yang mengejutkan. Trilis mengatakan beberapa waktu lalu bahwa sekitar 40% generasi milenial tidak dapat mengenali jenis peralatan dapur, bahkan pisau mentega sekalipun. Hal ini mencerminkan sebuah tantangan signifikan dalam memupuk keterampilan memasak di kalangan generasi ini. Akibat dari minimnya keterampilan memasak, membeli makanan menjadi solusi alternatif yang sering dipilih. Ditambah dengan adanya inovasi teknologi seperti food delivery apps yang memudahkan masyarakat untuk membeli makanan di luar meskipun dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Membeli makanan dari luar untuk kebutuhan sehari-hari dapat menjadi kebiasaan yang buruk karena berbagai bahan tidak dikenali kebersihan dan kesegarannya, serta kandungan natrium yang tinggi pada makanan di luar. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko baru terkait keamanan dan kualitas bahan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan yang dibeli di luar. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sepanjang tahun 2012, jumlah kasus keracunan akibat konsumsi makanan menduduki posisi tertinggi, yaitu 66,7% dibandingkan penyebab lain seperti obat-obatan dan atau kosmetik. Melihat permasalahan tersebut, kami memberikan suatu inovasi berupa pembuatan aplikasi berbasis website yang dapat membantu pengguna menemukan resep masakan berdasarkan bahan-bahan yang mereka miliki. Dengan cara ini, pengguna dapat memaksimalkan penggunaan bahan-bahan yang mereka miliki dan meminimalisir pembelian bahan tambahan yang belum mereka miliki. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan keterampilan memasak dan mengurangi angka keracunan makanan bagi pengguna. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Pada penelitian ini dilakukan beberapa proses. Proses berikut adalah proses mulai dari start hingga finish. Pertama-tama adalah pengumpulan data. Dataset resep masakan yang akan digunakan bertipe data kualitatif yang bersumber dari internet dan akan dikumpulkan mulai dari awal bulan November tahun 2023. Data resep masakan yang digunakan memiliki beberapa atribut seperti nama masakan, bahan-bahan, dan lain-lain.
Lalu selanjutnya dilakukan preprocessing data. Pada preprocessing data ini dilakukan beberapa tahap, antara lain satu scaffolding. Scaffolding merupakan proses yang dilakukan untuk menyeragamkan karakter pada data. Pada aplikasi pencari resep masakan, dilakukan proses ini dengan cara merubah karakter-karakter A sampai Z kapital yang terdapat pada data resep masakan menjadi karakter A sampai Z huruf kecil. Lalu tahap kedua yaitu tokenizing. Tokenizing adalah metode untuk melakukan pemisahan kata dalam satu kalimat dengan tujuan untuk proses analisis teks lebih lanjut. Proses ini dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan pemisahan per spasi. Tidak hanya itu, pada proses ini juga menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca dan mengubah sematokan ke bentuk huruf kecil atau lowercase. Lalu tahap ketiga dilakukan stopword removal. Stopword removal merupakan proses penghilangan kata tidak penting pada deskripsi melalui pengecekan kata-kata hasil parsing deskripsi apakah termasuk dalam daftar kata tidak penting atau tidak. Jika termasuk di dalam stop list, maka kata-kata tersebut akan di-remove dari deskripsi. Sehingga kata-kata yang tersisa di dalam deskripsi dianggap sebagai kata-kata penting atau keywords. Lalu pada tahap keempat dilakukan stemming. Stemming merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan imbuhan yang dimiliki oleh setiap kata sehingga dihasilkan kata dasar. Sebagai contoh, memasak menjadi masak dan sajikan menjadi saji. Pada tahap processing untuk aplikasi pencari resep masakan, tidak diperlukan proses stemming. Karena pada data yang digunakan adalah data bahan yang tidak memiliki kata berimbuhan atau hanya terdiri dari kata dasar. Lalu untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah modeling. Dalam modeling ini ada metode pembobotan TF-IDF. Metode ini digunakan untuk memberikan bobot hubungan suatu kata terhadap dokumen dengan menghitung frekuensi kemunculan kata pada dokumen serta inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata. Selanjutnya, algoritma Gaussian similarity digunakan untuk mengukur persamaan dua dokumen atau kalimat dengan mengukur sudut kosinus di antara dua vektor representasi dokumen. Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model aplikasi dapat bekerja. Untuk tahap yang terakhir adalah deployment. Ini dilakukan dengan menggunakan metode Flash untuk menghasilkan aplikasi dengan tampilan yang lebih menarik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk jadwal penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya ada jadwal penelitian. Yang pertama ada perencanaan proyek di mana dilakukan pada bulan Oktober, minggu pertama sampai kedua. Yang langkah kedua analisis kebutuhan dilakukan pada bulan Oktober, minggu kedua hingga ketiga. Desain model dilakukan pada bulan Oktober, minggu ketiga sampai keempat. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober minggu keempat sampai bulan November minggu kedua. Implementasi dilaksanakan pada bulan November minggu pertama hingga minggu keempat. Pengujian dilakukan pada bulan November minggu ketiga hingga Desember minggu pertama. Peluncuran dari bulan Desember minggu kedua hingga minggu ketiga. Pemeliharaan di terakhir bulan Desember. Dokumentasi dari awal bulan hingga akhir selesai proyek. Yang terakhir ada daftar pustaka yang berisi sitasi dari beberapa jurnal yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.